Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 8 akan menganalisis Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya dengan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Nazra Fatimah Sarya Putri, yang kedua ada Zira Pertiwi, yang ketiga ada Wulan Suryani, yang keempat ada Najla Zahra Marani, dan yang terakhir ada Yohana Zulaika Sitorus. Baik, untuk materi pertama kami akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu analisis visi dan misi. Kepada rekan saya, yaitu Zira Pertiwi, saya persilakan. Baik, untuk analisis pertama yaitu analisis visi. Eh, Visi dari Fasilkom Unsri sendiri yaitu pada tahun 2025 menjadi institusi yang unggul di bidang ICT, berintegritas dan berjiwa teknopreneurship. Oke, untuk yang pertama yaitu visi Fasilkom ini cukup ringkas, yaitu visi ini langsung mengarah pada tujuan yang jelas dan terukur, yaitu menjadi institusi unggul di bidang ICT pada tahun 2025. Ini memberi gambaran yang spesifik mengenai arah perkembangan fakultas. Untuk yang kedua yaitu cukup menarik, yaitu kata-kata seperti unggul, berintegritas, dan berjiwa teknopreneurship memberikan daya tarik karena mencerminkan standar tinggi yang ingin dicapai fokus pada bidang ICT, membuat visi ini relevan dengan tren teknologi saat ini dan untuk masa depan. Yang yaitu target Fasilkom Unsri sendiri itu realistis karena visi ini kemungkinan dibuat beberapa tahun sebelum. Yang keempat yaitu visi ini memiliki makna kuat bagi Fasilkom Unsri karena mencerminkan aspek ya keutamaan akademik, unggul di bidang ICT, etika, berintegritas, dan inovasi ekonomi. Untuk yang terakhir yaitu keunggulan di bidang ICT dapat diukur melalui akreditasi, publikasi ilmiah, prestasi mahasiswa, kemitraan industri, dan kualitas lulusan. Untuk yang kedua yaitu analisis misi. Misi Fasilkom sendiri yaitu yang pertama menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan tinggi dalam upaya menghasilkan manusia terdidik yang dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan bidang informasi, komunikasi, dan teknologi. Ya, untuk misi yang kedua yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan penelitian dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran, ilmu pengetahuan, bidang informasi, komunikasi, dan teknologi yang dimiliki nilai aplikasi dalam pembangunan. Untuk misi yang ketiga yaitu menyelenggarakan dan mengembangkan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan ilmu pengetahuan, bidang informasi, komunikasi, dan teknologi untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Untuk yang keempat yaitu menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan bakat, minat, penalaran, dan kesejahteraan mahasiswa. Untuk yang terakhir yaitu melaksanakan kerjasama MOA dengan lembaga lain, baik nasional maupun internasional, melaksanakan manajemen administrasi yang modern, profesional, efektif, dan efisien, dan akuntabel. Untuk misinya sendiri yaitu mencakup berkaitan dengan 9 komponen yaitu customer, produk dan service, teknologi, survival, grow and profitability, filosofi, self and concept. Untuk yang pertama yaitu customer. Mahasiswa adalah pelanggan utama dalam konteks pendidikan tinggi. Fakultas harus memahami kebutuhan mahasiswa dan memberikan pendidikan berkualitas. Untuk yang ketiga yaitu teknologi. Pendidikan itu merupakan produk utama yang ditawarkan oleh Fakultas Unsri. Layanan meliputi kurikulum, metode pembelajaran, dan fasilitas akademik. Yang kedua yaitu teknologi. Teknologi menjadi landasan utama dalam sistem pembelajaran. Fakultas harus terus mengembangkan metode pembelajaran berbasis teknologi. Untuk yang keempat yaitu survival, grow, and profitability.
pendidikan tinggi harus terus beradaptasi dengan perkembangan zaman agar tetap relevan dan kompetitif. Fakultas memiliki konsep sendiri sebagai institusi yang menghasilkan lulusan berkualitas tinggi. Untuk yang kelima yaitu filosofi. Filosofi yang berkomitmen fakultas terhadap penelitian dan inovasi. Fakultas harus memiliki filosofi bahwa penelitian adalah bagian dari misi akademiknya. Untuk yang keenam yaitu self-concept, yaitu fakultas harus memiliki peran sebagai agen perubahan sosial. Fakultas memiliki tanggung jawab untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang ketujuh yaitu public image. Riset yang berkualitas mendukung keberlanjutan fakultas dengan menarik hibah dan kerjasama industri. Banyaknya publikasi ilmiah dan inovasi teknologi meningkatkan citra fakultas. Dan yang terakhir yaitu employees, yaitu fakultas harus memiliki filosofi bahwa penelitian adalah bagian dari akademiknya. Untuk employees sendiri, mahasiswa dan dosen sebagai pelaku utama dalam pengabdian masyarakat. Penggunaan ICT dan dalam membantu masyarakat seperti pengembangan aplikasi government dan platform edukasi, mahasiswa dan dosen adalah aktor utama dalam pengabdian masyarakat melalui program seperti workshop, digitalisasi, UMKM atau pengembangan aplikasi. Manusia dianggap sebagai aset fakultas yang harus dikembangkan. Sekian analisis visi dan misi, saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi kedua kami yaitu analisa external factor evaluation, yaitu yang biasa disebut dengan EFE, itu akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Yohana Zulaika Sitorus. Saya persilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kami mengenai EFE atau External Factor Evaluation dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. Di sini kami bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada peluang dan juga ada ancaman. Untuk analisis kami pada peluang, pada faktor external evaluation ini kami nomor satu itu adalah perubahan status Unsri menjadi perguruan tinggi negeri berbasis hukum atau PTNBH membuka peluang pendanaan lebih fleksibel dari industri dan alumni. Di sini kami memberikan weight 0,08 dengan rating 4 dan juga weighted score yaitu 0,32. Di sini kami memberikan weight dan rating berikut dengan alasan bahwa status PTNBH memberikan Unsri otonomi dalam mencari sumber pendanaan selain dari APBN. Karena pendanaan sangat penting bagi pengembangan fakultas, maka faktor ini kami berikan weight yang tinggi. Dan juga rating 4 karena Unsri dapat segera merespon dengan membangun kemitraan dengan industri dan juga alumni. Yang kedua yaitu peluang kerjasama dengan perusahaan tambang terkait digitalisasi dan sistem informasi pertambangan pasca disahkannya Undang-Undang Minerba. Di sini kami memberikan weight 0,07 dengan rating 4 dan juga weighted score 0,28. Yaitu dengan alasan bahwa sektor tambang membutuhkan solusi berbasis IT seperti GIS, IoT, dan juga Big Data. Dengan keberadaan Unsri di Sumatera Selatan, peluang ini akan cukup besar. Dan juga rating 4 diberikan karena respon fakultas bisa cepat melalui pengembangan riset dan kerjasama industri. Yang ketiga yaitu meningkatnya kebutuhan SDM IT di sektor pertambangan, termasuk sistem pemantauan berbasis IoT dan juga GIS. Di sini kami memberikan weight 0,06 dengan rating 4 dan juga weighted score 0,24. Kami memberikan weight dan juga rating berikut dengan alasan bahwa perusahaan tambang semakin membutuhkan tenaga IT dalam eksplorasi, pemantauan lingkungan, dan juga pengelolaan sumber daya. Fakultas bisa merespon dengan menyesuaikan kurikulum dan juga penelitian, meskipun butuh waktu, sehingga kami memberikan rating 3. Yang keempat yaitu perkembangan e-learning dan hybrid learning yang memudahkan pembelajaran berbasis digital.
Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 4 dan juga weighted score 0,20. Yaitu dengan alasan bahwa Fakultas Ilmu Komputer bisa langsung menerapkan metode pembelajaran ini sehingga responnya itu cepat. Yang kelima yaitu tumbuhnya startup teknologi di Indonesia yang meningkatkan kesempatan mahasiswa untuk berkarir di sektor digital. Di sini kami memberikan weight 0,05, rating 3 dengan weighted score 0,15. Dengan alasan bahwa startup membutuhkan banyak lulusan IT, membuka peluang besar bagi mahasiswa Unsri. Namun persaingan dengan lulusan universitas lain masih ketat, sehingga kami memberikan weight dan juga rating seperti pada PPDT. Lalu yang keenam yaitu tren pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan big data membuka peluang penelitian baru. Di sini kami memberikan weight 0,05 dan juga rating 3 dengan weighted score 0,15. Fakultas dapat menyesuaikan penelitian dan juga kurikulum dengan tren AI dan big data ini. Namun karena butuh pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur, maka kami memberikan rating 3. Yang ketujuh yaitu kemudahan dalam pengembangan riset dan inovasi akibat kebijakan PTNBH yang lebih otonom. Di sini kami memberikan rating 0,06, kami memberikan weight dengan skor 0,06 dan juga rating 3 serta weighted score-nya itu 0,18. Yaitu dengan alasan bahwa Unsri sebagai PTNBH dapat lebih fleksibel dalam mengelola riset dan juga inovasi. Namun implementasinya itu butuh dukungan pemerintah terhadap transformasi digital di berbagai sektor industri. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 3 dan weighted score 0,15. Digitalisasi di semua sektor membuka peluang bagi lulusan IT. Fakultas bisa memasukkan program berbasis AI, cloud computing, dan cyber security ke dalam kurikulum. Kami memberikan rating 3 karena implementasi hal tersebut memerlukan proses. Lalu yang kesembilan yaitu potensi kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global melalui skema PTNBH. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 3 dan weighted score 0,15. Dengan alasan bahwa sebagai PTNBH, Unsri bisa bekerja sama lebih luas dengan perusahaan global. Namun untuk merealisasikan kerjasama ini memerlukan waktu dan juga strategi, sehingga rating yang kami beri yaitu 3. Lalu yang ke-10 yaitu kemudahan akses ke pendanaan penelitian dan hibah inovasi dari kementerian dan swasta karena status PTNBH. Di sini kami memberikan weight 0,04, rating 4, dan juga weighted score 0,16. Dengan alasan bahwa fakultas bisa segera mencari hibah dan pendanaan untuk penelitian dari pemerintah atau industri karena Unsri memiliki otonomi lebih besar, sehingga kami memberikan rating 4. Kemudian untuk bagian ancaman, di sini yang pertama adalah persaingan yang semakin ketat dengan universitas lain yang juga berstatus PTNBH. Di sini kami memberikan weight 0,07, rating 3 dengan weighted score 0,21. Kami memberikan weight dan juga rating tersebut dengan alasan Unsri akan bersaing dengan PTNBH lain yang memiliki reputasi lebih kuat. Ini ancaman yang cukup besar sehingga weight-nya tinggi yaitu 0,07, tetapi rating 3 karena Unsri masih bisa bersaing dengan program unggulan. Lalu yang kedua yaitu perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 2 dengan weighted score 0,10. Yaitu dengan alasan bahwa status PTNBH bisa menyebabkan perubahan kurikulum untuk menyesuaikan kebutuhan industri. Fakultas bisa saja mengalami kesulitan dalam adaptasi kebijakan, sehingga rating yang kami beri adalah 2. Kemudian yang ketiga adalah risiko komersialisasi pendidikan akibat status PTNBH yang lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 4 dengan weighted score 0,20. Ada kekhawatiran bahwa biaya kuliah bisa naik karena Unsri harus mencari sumber pendanaan mandiri. Akan tetapi kami memberikan rating 4 karena hal ini sudah diatasi dengan ditandatanganinya fakta integritas untuk tidak menaikkan UKT. Lalu yang keempat yaitu kesenjangan antara lulusan dan kebutuhan industri, terutama dalam sektor pertambangan digital. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 2, serta
weighted score 0,10. Seharusnya itu 0,10. Kurikulum perlu disesuaikan agar lulusan lebih siap kerja, khususnya di industri tambang. Rating 2 kami berikan karena implementasi ini butuh waktu untuk adaptasi dengan kurikulum. Lalu yang kelima adalah persaingan dengan lulusan universitas luar negeri dalam bidang teknologi dan juga IT. Di sini kami memberikan weight 0,04 dengan rating 2 dan juga weighted score yaitu 0,08. Lulusan luar negeri memiliki keunggulan dalam teknologi terkini. Namun jika Fakultas Ilmu Komputer Unsri meningkatkan kerjasama internasional, ancaman ini bisa dikelola dengan baik sehingga rating yang kami berikan adalah 2. Lalu yang keenam yaitu cepatnya perkembangan teknologi menuntut dosen dan mahasiswa untuk terus beradaptasi. Di sini kami memberikan weight 0,05 dengan rating 2 dan juga weighted score-nya itu 0,10. Perubahan teknologi memaksa fakultas untuk terus memperbarui kurikulum dan pelatihan dosen. Rating 2 kami berikan karena implementasi ini tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat, dan apabila dosen dan mahasiswa tidak bisa mengimbangi perkembangan, maka Fasilkom Unsri bisa mengalami ketertinggalan. Lalu yang ketujuh adalah potensi ketergantungan pada mitra industri yang dapat mempengaruhi independensi akademik. Di sini kami memberikan weight 0,03, rating 3 dengan weighted score 0,06. Kerjasama dengan industri bisa saja mengarah ke ketergantungan dalam pendanaan ataupun area riset yang dapat membatasi kebebasan akademik. Sehingga kami memberikan rating 3 karena dampaknya masih bisa dikendalikan. Yang kedelapan yaitu masalah keamanan siber dan kebocoran data akibat meningkatnya digitalisasi. Di sini kami memberikan weight 0,04 dengan rating 3 dan juga weighted score 0,12. Dengan semakin banyaknya data yang dikelola secara digital, ancaman keamanan siber dapat meningkat. Kami memberikan rating 3 karena Unsri bisa segera merespon dengan meningkatkan proteksi IT. Yang kesembilan yaitu infrastruktur IT yang belum merata di seluruh kampus Unsri. Di sini kami memberikan weight 0,03 dengan rating 3 dengan weighted score 0,09. Kampus Indralaya masih memiliki keterbatasan dalam infrastruktur IT dibandingkan dengan kampus Palembang. Namun kami memberikan rating 3 karena butuh investasi besar dan untuk peningkatan hal tersebut. Yang ke-10 yaitu ketidakpastian kebijakan terkait sektor tambang yang dapat mempengaruhi peluang kerjasama. Di sini kami memberikan weight 0,03 dengan rating 2 dan weighted score 0,06. Dengan alasan pemberian weight dan rating tersebut adalah bahwa kebijakan tambang sering berubah yang bisa berdampak pada keberlanjutan kerjasama Unsri dengan sektor tambang. Rating 2 kami berikan karena fakultas tidak memiliki kendali langsung terhadap regulasi tersebut. Sekian analisis IFI dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk materi selanjutnya kami ada analisis internal factor evaluation atau yang biasa disebut dengan IFE. Itu akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nazra Fatima, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai internal factor evaluation dari Fakultas Ilmu Komputer Unsri. Jadi di sini kami memiliki 15 faktor. Yang pertama itu ada kepemimpinan yang kompeten dari dekan dan wakil dekan. Di sini kami memberi bobot 0,08 dengan rating 4. Alasannya, karena kepemimpinan yang kuat itu sangat berpengaruh dalam pengelolaan akademik, strategi pengembangan fakultas, dan kebijakan yang berdampak pada mahasiswa serta dosen. Oleh karena itu, faktor ini diberikan bobot yang cukup tinggi. Dan alasan kenapa kami memberi rating 4 yaitu karena kepemimpinan saat ini itu telah menunjukkan efektivitas dalam mengambil keputusan dan merancang kebijakan untuk meningkatkan mutu akademik. Terus faktor yang kedua itu ada kualifikasi akademik dan profesional dosen yang tinggi. Di sini kami memberi bobot 0,09 karena dosen dengan kualifikasi akademik yang tinggi itu sangat menentukan kualitas pengajaran dan penelitian. Dan rating 4 itu diberikan karena mayoritas dosen rating 3 itu diberikan karena mayoritas dosen di
Fasilkom Unsri sendiri itu memiliki gelar S2, dan bila dibandingkan dengan universitas unggulan lainnya, jumlah dosen yang bergelar S3 itu masih lebih sedikit. Terus faktor yang ketiga itu kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini. Di sini kami memberi bobot 0,08 dengan rating 3. Jadi relevansi kurikulum dengan tren industri itu sangat penting agar lulusan memiliki daya saing yang tinggi di dalam dunia kerja. Rating 3 diberikan karena kurikulum saat ini itu sudah cukup mengikuti perkembangan teknologi, tetapi belum sepenuhnya responsif terhadap perubahan industri yang masih sangat cepat. Masih ada beberapa mata kuliah yang perlu diperbarui atau ditambahkan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Terus faktor yang keempat, itu ada fasilitas laboratorium komputer yang cukup lengkap dan modern. Di sini kami memberi bobot 0,08 dengan rating 3. Jadi fasilitas laboratorium komputer itu sangat mendukung pembelajaran bagi mahasiswa, sehingga faktor ini diberikan bobot 0,08 yang cukup tinggi. Rating 3 itu karena laboratorium komputer yang tersedia itu sudah cukup modern dan mampu memenuhi kebutuhan praktikum mahasiswa. Namun ada beberapa perangkat yang perlu diperbarui agar tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru. Faktor yang kelima itu ada kerjasama aktif dengan industri teknologi dan alumni. Di sini kami memberi bobot 0,07 dengan rating 3. Jadi kerjasama dengan industri dan alumni itu berkontribusi dalam peningkatan peluang kerja mahasiswa. Dan rating 3 diberikan karena saat ini sudah ada beberapa kerjasama dengan industri seperti program magang atau seminar industri, namun masih perlu diperluas agar banyak mahasiswa yang manfaat langsung dari kerjasama ini. Terus faktor yang keenam itu ada sistem administrasi yang efisiensi dan terintegrasi. Jadi kami memberi bobot 0,06 dan rating 3. Alasannya karena administrasi yang baik itu membantu dalam kelancaran akademik dan pelayanan mahasiswa. Meskipun hal itu bukan menjadi faktor utama dalam kualitas akademik. Dan rating 3 karena sistem administrasi yang saat ini itu sudah cukup efisien, meskipun masih ada beberapa kendala seperti layanan digital yang masih bisa ditingkatkan agar lebih mudah diakses oleh semua mahasiswa. Terus faktor ketujuh itu ada mahasiswa berprestasi dengan partisipasi aktif dalam kompetisi IT. Di sini kami memberi bobot 0,07 dengan rating 4. Prestasi mahasiswa itu meningkatkan reputasi fakultas. Dan kami memberi rating 4 karena banyak mahasiswa dari fakultas ini yang sudah memenangkan beberapa kompetisi yang menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Fasilkom Unsri ini sudah cukup baik. Terus faktor ke-8 itu ada program pengembangan dosen melalui pelatihan dan seminar. Di sini kami memberi bobot 0,05 dengan rating 3. Jadi pelatihan bagi dosen itu berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran. Namun kami memberi bobot yang tidak terlalu besar itu karena faktor ini tidak sebesar faktor lain seperti kurikulum ataupun fasilitas. Dan rating 3 karena program pelatihan untuk dosen itu sudah ada, tetapi belum optimal untuk semua dosen. Masih ada beberapa dosen yang mungkin belum mendapatkan kesempatan pelatihan secara rutin. Faktor yang ke-9 itu ada keterbatasan jumlah dosen tetap dibandingkan jumlah mahasiswa. Jadi rasio dosen dan mahasiswa itu tidak seimbang sehingga dapat menurunkan kualitas pembelajaran. Dan rating 2 karena jumlah dosen di Unsri sendiri itu belum mencukupi bila dibandingkan dengan jumlah mahasiswa yang terus meningkat, sehingga mahasiswa itu kurang mendapatkan bimbingan yang optimal. Terus faktor yang ke-10 itu ada kurangnya program magang terstruktur bagi mahasiswa. Jadi di sini kami memberi bobot 0,07 dan rating 2 karena magang itu penting untuk memberikan pengalaman pada mahasiswa sebelum masuk dunia kerja. Dan kami memberi rating 2 karena program magang yang
tersedia itu masih belum terstruktur dengan baik, sehingga hanya beberapa mahasiswa yang mengikutinya. Dan faktor ke-11 itu ada keterbatasan akses mahasiswa terhadap publikasi penelitian internasional. Di sini kami memberi bobot 0,06 dan rating 2. Jadi akses ke publikasi internasional itu sangat penting untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa. Dan kami memberikan rating 2 karena banyak jurnal internasional itu yang berbayar, sehingga mahasiswa kesulitan untuk mendapatkan referensi yang berkualitas untuk penelitian mereka. Faktor yang ke-12 yaitu minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen. Di sini kami memberi bobot 0,06 dan rating 2. Jadi penelitian itu merupakan bagian penting dalam pengembangan akademik mahasiswa, dan kami memberi rating 2 karena keterlibatan mahasiswa dalam penelitian itu masih rendah karena kurangnya program yang mendukung kolaborasi antara mahasiswa dan dosen. Selanjutnya itu faktor ke-13 yaitu kurangnya promosi program studi yang menarik calon mahasiswa berkualitas. Di sini kami memberi bobot 0,05 dan rating 2. Jadi promosi itu bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan kualitas mahasiswa baru, sehingga di sini kami hanya memberi bobot 0,05 dan rating 2 karena program studi dalam melakukan promosi bila dibandingkan dengan universitas lain. Faktor yang ke-14 yaitu keterbatasan dana untuk pengembangan fasilitas dan infrastruktur. Di sini kami memberi bobot 0,05 dan rating 2. Jadi dana pengembangan fasilitas itu sangat berpengaruh terhadap peningkatan kualitas akademik, tetapi masih bisa diatasi dengan strategi lainnya. Dan rating 2 itu karena masih ada keterbatasan dalam pendanaan untuk pengembangan fasilitas-fasilitas. Dan faktor ke-15 itu ada belum optimalnya penggunaan platform e-learning dalam proses pembelajaran. Di sini kami memberi bobot 0,05 dan rating 2. Jadi e-learning ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang menjadi penting di era digital ini. Dan kenapa kami memberi rating 2? Karena penggunaan e-learning sendiri itu masih belum maksimal, sehingga pembelajaran daring itu menjadi kurang efektif. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya adalah analisis CPM atau Competitive Profile Matrix pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya, UIGM, dan Universitas Bina Dharma yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama ada untuk faktor kesuksesannya itu, yang pertama ada kualitas akademik. Di sini kami memberi weight bobotnya itu 0,18 karena kualitas akademik ini adalah merupakan faktor utama dalam menilai kualitas universitas. Kami memberi rating Fasilkom Universitas Sriwijaya yaitu 4, dan untuk weighted score-nya yaitu 0,72 karena Unsri memiliki kurikulum yang lebih baik, dosen berkualitas, serta akreditasi yang lebih tinggi dibandingkan UIGM dan Bina Dharma. Untuk Fakultas Ilmu Komputer UIGM, kami memberi rating 3 dan weighted score yaitu 0,54 karena kualitas akademiknya baik tetapi tidak seunggul Unsri, mungkin dari segi dosen atau kurikulumnya masih kurang kompetitif. Dan untuk Fakultas Ilmu Komputer Bina Dharma, kami memberi rating 3 dengan weighted score yaitu 0,54 sama seperti UIGM karena memiliki kurikulum yang cukup baik tetapi tidak menonjol dibandingkan Unsri. Untuk yang kedua ada fasilitas dan infrastruktur kampus. Yang pertama itu kami memberi bobot 0,15 karena fasilitas dan infrastruktur itu penting untuk mendukung pembelajaran IT. Kami memberi rating Fasilkom Unsri dengan rating 4 dan weighted score-nya yaitu 0,60 karena memiliki fasilitas yang lebih lengkap seperti lab modern, perpustakaan dengan sumber daya yang lebih luas. Yang untuk
Fasilkomnya UIGM, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,45 karena fasilitasnya yang cukup baik tetapi masih kalah dari Unsri. Untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya yaitu 0,45. Sama dengan UIGM, fasilitasnya cukup mendukung tetapi tidak seoptimal Unsri. Yang ketiga, ada daya saing lulusan. Kami memberi bobotnya yaitu 0,17 karena daya saing lulusan menentukan apakah lulusan cepat terserap di dunia kerja. Untuk rating Fasilkom Unsri, kami memberi rating 4 dengan weighted score-nya 0,51 karena lulusan Unsri lebih banyak diterima di industri lebih besar atau startup teknologi serta memiliki reputasi yang baik. Untuk Fasilkom UIGM, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,51 karena daya saingnya masih lebih rendah dibandingkan dengan Unsri tetapi tetap kompetitif. Dan untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,51 karena sama dengan UIGM, lulusannya masih bersaing tetapi tidak setinggi Unsri. Yang keempat, ada manajemen dan pengelolaan. Kami memberi bobotnya 0,13 karena manajemen dan pengelolaan berperan dalam efisiensi dalam pengelolaan fakultas. Kami memberi rating Fasilkom Unsri dengan rating 4 dan weighted score-nya 0,52 karena sistem administrasi dan manajemen lebih rapi didukung oleh kebijakan akademik yang lebih terstruktur. Untuk Fasilkomnya UIGM, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,39 karena masih cukup baik tetapi belum setara dengan Unsri. Dan untuk Fasilkom Bina Dharma, sama dengan UIGM, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,39 karena sama dengan UIGM belum memiliki pengelolaan sebaik Unsri. Yang kelima, kami ada keuangan dan sumber daya. Kami memberi bobotnya yaitu 0,15 karena keuangan dan sumber daya menunjukkan stabilitas pendanaan fakultas. Untuk Fasilkom Unsri, kami memberi rating 4 dengan weighting score-nya 0,60 karena memiliki pendanaan lebih stabil baik dari pemerintah maupun kerjasama industri. Untuk Fasilkom UIGM, kami memberi ratingnya 3 dan weighting score-nya 0,45 karena keuangan cukup baik tetapi belum memiliki sumber dana sebesar Unsri. Untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 3 dengan weighted score-nya 0,45 karena sama seperti UIGM tadi memiliki pendanaan yang cukup tetapi masih di bawah Unsri. Untuk poin nomor 6 yaitu reputasi dan peringkat, kami memberi bobot 0,12 karena reputasi dan peringkat menunjukkan citra universitas di masyarakat. Untuk Fasilkom Unsri, kami memberi rating 4 dengan weighted score-nya yaitu 0,48 karena peringkat lebih tinggi dibandingkan dua universitas lainnya di tingkat nasional. Untuk Fasilkom UIGM, kami memberi rating 2 dan weighted score-nya 0,24 karena reputasi masih lebih rendah dibandingkan Unsri dan Bina Dharma. Dan yang terakhir untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 3 dan weighted score-nya 0,36 karena peringkat lebih baik dari UIGM tetapi masih kalah dibandingkan dengan Unsri. Untuk poin nomor 7 yaitu loyalitas mahasiswa dan alumni. Karena loyalitas mahasiswa dan alumni mempengaruhi faktor dengan bobot kecil tetapi tetap penting. Kami memberi rating Fasilkom Unsri dengan rating 4 dan weighted score-nya 0,20 karena alumni Unsri lebih aktif dalam mendukung kampus dan menjaga hubungan dengan alma mater. Untuk Fasilkom UIGM, kami memberi rating 3 dan weighted score-nya 0,15 karena loyalitas mahasiswa dan alumni cukup baik tetapi tidak seaktif Unsri. Untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 4 dan weighted score-nya 0,20 karena alumni Bina Dharma cukup aktif dalam jaringan universitas. Untuk poin nomor 8 yaitu poin terakhir yaitu ada ekspansi global. Kami memberi bobot yaitu 0,05 karena bobotnya rendah karena masih berkembang di banyak universitas. Untuk Fasilkom Unsri kami memberi rating 3 dan weighted score-nya 0,15 karena memiliki beberapa kerjasama dengan universitas luar negeri tetapi belum dominan.
Untuk Fasilkom UIGM, kami memberi rating 2 dengan weighting skornya 0,10 karena masih terbatas dalam ekspansi globalnya. Dan untuk Fasilkom Bina Dharma, kami memberi rating 2 dan weighting skornya 0,10. Sampai dengan UIGM, ekspansi globalnya masih dalam tahap awal. Jadi untuk total skor akhirnya itu, untuk Fasilkom Unsri itu berada pada 3,95 dan Fasilkom UIGM itu ada di 2,73 dan terakhir Fasilkom Bina Dharma ada di 3,00. Nah, untuk dari hasil perhitungan weighting skornya itu, kita bisa lihat peringkat ketiga Fasilkom di Sumatera Selatan sebagai berikut. Untuk yang pertama ada Fasilkom Unsri dengan 3,95 yaitu terbaik. Yang kedua ada Fasilkom Bina Dharma dengan 3,00 yaitu cukup kompetitif. Dan yang terakhir ada Fasilkom UIGM dengan 2,73 masih perlu perbaikan. Jadi di sini kesimpulannya adalah Fasilkom Unsri lebih unggul di hampir semua aspek, terutama kualitas akademik, daya saing lulusan, dan fasilitas. Dengan akreditasi unggul, lulusan dari sini punya prospek kerja yang lebih besar baik di industri nasional maupun internasional. Fasilkom Bina Dharma berada di posisi kedua dengan skor 3,00 yang berarti cukup kompetitif di antara kampus swasta. Akademiknya oke, lulusannya bisa bersaing, dan fasilitasnya juga cukup mendukung. Dan yang terakhir, di posisi terakhir yaitu ada Fasilkom UIGM yang memiliki skor terendah yaitu 2,73 yang menunjukkan bahwa kampus ini masih perlu banyak peningkatan terutama dalam hal daya saing lulusan, reputasi, dan kerjasama global. Baik, sekian materi yang saya sampaikan. Dan untuk materi selanjutnya kami ada di QSPM yaitu Quantitative Strategic Planning Matrix Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Wulan Suryani, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator. Jadi di sini saya akan memaparkan materi tentang QSPM Quantitative Strategic Planning Matrix pada Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sriwijaya. QSPM ini sendiri berdasarkan analisis SWOT yang diperoleh dari dua strategi, yaitu yang pertama, strategi penguatan kerjasama dengan industri, tambang dan teknologi, atau SO, Strength and Opportunities. Yang kedua ada strategi penguatan digitalisasi dan inovasi teknologi, atau Weakness dan Threats. Jadi, untuk analisis peluang, ada beberapa faktor eksternal. Yang pertama ada perubahan status Unsri menjadi PTNBH, membuka peluang pendanaan lebih fleksibel dari industri dan alumni. Kami memberikan bobot 0,08 dan attractive score 4 dengan beberapa pertimbangan alasan karena status PTNBH membuka peluang pendanaan fleksibel yang sangat berpengaruh pada pengembangan fakultas. Yang kedua ada peluang kerjasama dengan perusahaan tambang terkait digitalisasi dan sistem informasi pertambangan pasca disahkannya UU Minerba dengan bobot 0,07 dan attractive score 1 yaitu 4 dengan pertimbangan alasan karena Sumatera Selatan memiliki sektor pertambangan besar yang membutuhkan tenaga IT. Yang ketiga ada meningkatnya kebutuhan SDM IT di sektor pertambangan, termasuk sistem pemantauan berbasis IoT dan JIS dengan bobot 0,06 dan attractive score 1 yaitu 4. Dengan alasan karena ini penting tapi lebih rendah karena implementasi teknologi di sektor ini mungkin belum merata. Yang keempat ada perkembangan e-learning dan hybrid learning yang memudahkan pembelajaran berbasis digital dengan bobot 0,05 dan attractive score 3 dengan pertimbangan alasan karena meskipun mendukung pembelajaran digital, penerapannya masih bergantung pada kesiapan infrastruktur. Yang keenam, tren pengembangan kecerdasan buatan atau AI dan big data membuka peluang penelitian baru dengan bobot 0,05 dan attractive score 1 yaitu 3 dengan pertimbangan alasan karena peluang yang relevan tapi membutuhkan SDM dan fasilitas memadai.
Yang 7, memudahkan dalam pengembangan riset dan inovasi akibat kebijakan PTNBH yang lebih otonom dengan bobot 0,06 dan atraktif skor 1 yaitu 4. Dan alasannya adalah karena ini cukup penting, mengingat status PTNBH memberi otonomi lebih dan mendukung riset inovasi. Yang ke-8, dukungan pemerintah terhadap transformasi digital di berbagai sektor industri dengan bobot 0,05 dan atraktif skor 1 yaitu 3. Dengan pertimbangan alasan, karena peluang nasional yang mendukung perkembangan fakultas, tapi tidak sepenuhnya bergantung pada kebijakan lokal. 9. Potensi kemitraan strategis dengan perusahaan teknologi global melalui skema PTNBH dengan bobot 0,05 dan atraktif skor yaitu 4. Dengan pertimbangan alasan yaitu adalah ini sangat potensial, tapi perlu usaha ekstra dalam membangun jaringan internasional. 10. Membangun akses ke pendanaan penelitian dan inovasi dari kementerian dan swasta karena status PTNBH dengan bobot 0,04 dan atraktif skor yaitu 4 dengan alasan meskipun penting dampaknya bisa jadi terbatas jika fakultas belum siap memanfaatkan akses tersebut. Lalu untuk ancaman dengan faktor eksternal ada 10 yaitu 1. Persaingan yang semakin ketat dengan universitas lain yang juga berstatus PTNBH dengan bobot 0,07 dan atraktif skor 1 yaitu 3 dengan alasan karena ancaman ini bersifat signifikan bisa mempengaruhi daya saing universitas di tingkat nasional. 2. Perubahan kebijakan pendidikan tinggi yang dapat mempengaruhi kurikulum pendidikan dengan bobot 0,05 dan atraktif skor 3 dengan beberapa pertimbangan alasan karena pengaruhnya itu terasa tetapi dampaknya lebih baik untuk jangka panjang. Yang ketiga, risiko komersialisme pendidikan akibat status PTNBH yang lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan dengan bobot 0,05 dan atraktif skor yaitu 3. Untuk alasannya sendiri yaitu ini adalah memiliki ancaman nyata tapi lebih berkaitan dengan aspek manajerial dan finansial. Yang keempat, kesenjangan antara industri dan kebutuhan industri, terutama dalam sektor pertambangan digital dengan bobot 0,05 dan atraktif skor 3, dengan alasan karena ancaman moderat ini butuh waktu untuk menyelaraskan kurikulum dan kebutuhan industri. 5. Universitas luar negeri dalam bidang teknologi dan IT dengan bobot 0,04 dan atraktif skor yaitu 3. Alasannya yaitu ancaman karena dampaknya tidak langsung terasa karena lebih banyak berkaitan dengan pasar kerja global. Yang keenam, cepatnya perkembangan teknologi menuntut dosen dan mahasiswa untuk terus beradaptasi dengan bobot 0,05 dan atraktif skor yaitu 3 dengan alasan ini adalah merupakan tantangan utama di dunia IT karena fakultas harus terus beradaptasi. 7. Berpotensi ketergantungan pada mitra industri yang dapat mempengaruhi independen akademik dengan bobot 0,03 dan atraktif skor yaitu 1 dengan alasan ancaman ini perlu diperhatikan karena dampaknya masih bisa dikendalikan dengan diversifikasi kemitraan. 8. Masalah keamanan cyber dan kebocoran data akibat meningkatnya digitalisasi dengan bobot 0,04 dan atraktif skor yaitu 2. Alasannya yaitu ancaman yang perlu diantisipasi terutama dengan meningkatnya digitalisasi. 9. Infrastruktur IT yang belum merata di seluruh kampus Universitas Sriwijaya dengan bobot 0,03 dan atraktif skor 1 yaitu 2 dengan alasan ini termasuk tantangan internal tetapi tidak semua aktivitas akademik terhambat oleh ini. 10. Ketidakpastian kebijakan terkait sektor tambang yang dapat mempengaruhi peluang kerjasama dengan bobot 0,03 dan atraktif skor 1.
yaitu 3, dengan alasan ini tuh termasuk faktor yang sangat berpengaruh, tetapi lebih spesifik pada sektor tambang tidak langsung mempengaruhi seluruh fakultas. Next. Selanjutnya untuk analisis faktor kelebihan. Untuk faktor kelebihan memiliki 8 analisis faktor internal, yaitu 1. Kepemimpinan yang kompeten dari dekan dan wakil dekan dengan bobot 0,08 dan attractive score 1 yaitu 4 dengan alasan bobot tinggi karena kepemimpinan yang baik menjadi fondasi perkembangan fakultas. 2. Kualifikasi akademik dan profesional dosen yang tinggi dengan bobot 0,09 dan attractive score yaitu 3 dengan pertimbangan alasan termasuk yang paling tinggi karena kualitas dosen sangat menentukan mutu pendidikan. 3. Kurikulum yang relevan dengan perkembangan teknologi terkini dengan bobot 0,08 dan attractive score 1 yaitu 3 dengan alasan ini adalah termasuk dalam kunci utama dalam menyiapkan mahasiswa menghadapi dunia kerja. 4. Fasilitas laboratorium komputer yang cukup lengkap dan modern dengan bobot 0,08 dan attractive score yaitu 4 dengan pertimbangan alasan ini termasuk alasan yang penting untuk mendukung pembelajaran praktikum dan riset. 5. Kerjasama aktif dengan industri teknologi dan alumni dengan bobot 0,07 dan attractive score yaitu 4 dengan alasan memberikan akses mahasiswa pada dunia industri, tapi implementasinya masih perlu dioptimalkan. 6. Sistem administrasi yang efisien dan terintegrasi dengan bobot 0,06 dan attractive score yaitu 3 dengan pertimbangan alasan yaitu adalah ini dapat membantu kelancaran proses akademik meskipun dampaknya tidak sebesar aspek lain. 7. Mahasiswa berprestasi dengan partisipasi aktif dalam kompetisi IT dengan bobot 0,07 dan attractive score yaitu 4 dengan pertimbangan alasan mengangkat reputasi fakultas, tapi jumlah mahasiswa yang berprestasi perlu ditingkatkan. 8. Program pengembangan dosen melalui pelatihan dan seminar dengan bobot 0,05 dan attractive score yaitu 3. Alasannya yaitu ini adalah salah satu faktor yang penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran meskipun efeknya lebih jangka panjang. Untuk analisis kekurangan, yaitu yang pertama ada keterbatasan jumlah dosen tetap dibandingkan dengan jumlah mahasiswa. Dengan bobot 0,08 dan score ya terus dengan bobot 0,7 dan atas memasuki dunia kerja. Yang ketiga, keterbatasan akses mahasiswa terhadap publikasi penelitian internasional dengan bobot 0,06 dan attractive score yaitu 3 dengan pertimbangan alasan yaitu karena ini dapat membatasi 4 minimnya keterlibatan mahasiswa dalam penelitian dosen dengan bobot 0,06 dan attractive dengan pertimbangan alasan faktor ini dapat membuat mahasiswa kehilangan kesempatan untuk berkontribusi dalam riset. 5. Kurangnya promosi program studi untuk menarik calon mahasiswa berkualitas dengan bobot 0,05 dan attractive score yaitu 3 dengan pertimbangan alasan ini salah satu faktor yang berpengaruh pada jumlah pendaftar, tapi efeknya tidak langsung terasa. Dengan keterbatasan untuk
sekali dari impunan buat master, yaitu 4 alasan nominal. Jadi untuk total Oke, jadi untuk total dari CSPM ini sendiri adalah untuk total attractive score yang pertama ada 3,37 dan untuk total yang kedua ada 3,66. Untuk kesimpulannya sendiri adalah dari hasil perhitungan CSPM ini diperoleh strategi yang lebih prioritas adalah strategi 2 dengan weakness dan treat penguatan digitalisasi dan inovasi teknologi. Strategi ini direkomendasikan karena memiliki dampak yang lebih luas dalam meningkatkan kualitas akademik dan efisiensi pembelajaran. Digitalisasi memungkinkan akses lebih luas ke sumber belajar global dan mempersiapkan mahasiswa untuk persaingan internasional. Dengan implementasi digitalisasi yang lebih baik, Fasilkom Unsri akan lebih adaptif terhadap perubahan teknologi dan siap menghadapi tantangan industri masa depan. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, sekian materi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun sikap. Kami ucapkan terima kasih untuk kesempatan presentasi kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.